Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Ahmad Mufadal dengan NIM 11930500024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi peradilan tata usaha negara. Tugas ini ditujukan sebagai UAS mata kuliah pengantar hukum Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Neng Nurhayani SHMH. Peradilan tata usaha adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara ini dibentuk sesuai dengan keputusan Presiden dengan daerah hukum meliputi wilayah kota atau kabupaten. Menurut Rozali Abdullah, hukum acara PT UN adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan tata usaha negara. Nah, selanjutnya adalah subjek dan objek dari peradilan tata usaha negara. Yang pertama, subjek yang bersengketa adalah orang atau badan hukum perdata di satu pihak dan atau pejabat tata usaha di lain pihak, baik di pusat maupun di daerah. Selanjutnya adalah objek. Objek sengketa adalah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian. Nah, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan peradilan tata usaha negara adalah yang pertama, keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, keputusan keputusan tata usaha negara yang dapat digugat adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan ya yang berisi tentang tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Gugatan harus memuat yang pertama adalah nama, yang kedua adalah kewarganegaraan, ketiga adalah tempat tinggal, keempat pekerjaan penggugat atau kuasanya, yang kelima adalah nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat. Kemudian masalah-masalah Kemudian masalah-masalah yang menjadi jangkauan pengadilan tata usaha negara. Yang pertama adalah bidang HAM, yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan pencabutan hak milik seseorang, penangkapan, dan penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Yang kedua adalah bidang function of public, yaitu gugatan atau permohonan yang berhubungan dengan status atau kedudukan seseorang, misalnya bidang kepegawaian, pemecatan, dan pemberhentian hubungan kerja. Yang ketiga adalah bidang sosial. Bidang sosial yaitu adalah gugatan pemohon terhadap keputusan administrasi tentang penolakan permohonan atau permohonan dari suatu izin. Yang terakhir adalah bidang ekonomi. Bidang ekonomi yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan perpajakan, merek agraria, dan sebagainya. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pengadilan Tinggi Usaha Negara dilaksanakan oleh badan pengadilan berikut. Yang pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara berpuncak pada Mahkamah Agung. Yang kedua, PT UN berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Yang ketiga, PT UN berkedudukan di ibu kota kabupaten dan daerah hukum yang meliputi kabupaten atau kota. Lalu kemudian ada tugas pokok dari PT UN. Yang pertama adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara-perkara tata usaha negara di tingkat pertama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lalu, yang kedua meneruskan sengketa-sengketa tata usaha negara ke PT UN, lalu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Yang ketiga, memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan meningkatkan martabat dan wibawa aparatur dari lembaga peradilan sebagai benteng
terakhir, tegaknya hukum dan keadilan sesuai tuntutan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, memantapkan dan pemahaman. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Yang terakhir adalah membina calon hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di bidang hukum dan administrasi peradilan tata usaha negara agar menjadi hakim yang profesional. Lalu, kemudian ada fungsi dari peradilan tata usaha negara. Yang pertama, melakukan pembinaan pejabat struktural dan fungsional serta pegawai lainnya. Yang kedua, melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas tingkah laku pegawai lainnya. Yang ketiga adalah menyelenggarakan sebagian kekuasaan di bidang kehakiman. Lalu yang terakhir adalah asas-asas hukum acara Pengadilan Tinggi Usaha Negara. Yang pertama adalah asas praduga rahmating. Asas ini terdapat pada pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tinggi Usaha Negara. Yang kedua, asas pihak harus didengar. Yang ketiga, asas gugatan pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan PT UN yang dipersengketakan kecuali ada kepentingan yang mendesak dari penggugat. Lalu yang keempat, adanya asas kesatuan beracara dalam perkara sejenis, baik dalam pemeriksaan di peradilan Iudex Facti dan maupun kasasi dengan MA sebagai puncaknya. Yang kelima, asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari segala campur tangan kekuasaan lain, baik secara langsung dan maupun tidak langsung. Yang keenam adalah asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan ringan sesuai pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Yang ketujuh adalah asas hakim aktif. Yang kedelapan, asas sidang terbuka untuk umum. Asas ini membawa konsekuensi bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sesuai dengan pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo pasal 70 Undang-Undang Pengadilan Tinggi Usaha Negara. Yang kesembilan, asas peradilan berjenjang. Jenjang peradilan dimulai dari tingkat yang paling bawah, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan puncaknya adalah Mahkamah Agung. Yang ke-10 adalah asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan. Asas pengadilan ini menempuh pasal 48 Undang-Undang Pengadilan Tinggi Usaha Negara. Yang terakhir adalah asas objektivitas. Asas objektivitas, untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib mengundurkan diri apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat atau penasihat hukum, atau antara hakim dengan salah seorang hakim atau panitera juga terdapat hubungan sebagaimana yang disebutkan di atas, atau hakim atau panitera tersebut mempunyai kepentingan langsung dan tidak langsung dengan sengketanya, sesuai dengan pasal 78 dan pasal 79 Undang-Undang Pengadilan Tinggi Usaha Negara. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tutur kata.